Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad. Nah, kalian sudah tahu belum Nabi Muhammad itu siapa ya? Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para nabi dan rasul untuk menyebarkan agama Allah. Nah, para nabi dan rasul juga menjadi panutan bagi kaumnya. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi seluruh alam dan suri teladan baik bagi kaumnya. Dengan perilaku yang terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, itulah yang selalu mengiringi kehidupan beliau hingga diangkat menjadi Rasul. Anak-anak, Nabi Muhammad adalah teladan umat Islam. Beliau memiliki akhlak mulia, baik hati, pemaaf, dan juga jujur. Saat Nabi Muhammad lahir didahului dengan peristiwa serangan pasukan gajah di Mekah. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai Tahun Gajah. Sub materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa serangan pasukan gajah, Nabi Muhammad SAW lahir. Ia lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ia merupakan putra Abdul Muthalib. Abdullah meninggal sebelum Muhammad lahir. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdul Muthalib sangat senang dengan kehadiran cucunya. Muhammad adalah nama pemberian kakeknya. Abdul Muthalib berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Nabi Muhammad disusui dan dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Ia dikembalikan kepada Aminah pada usia 4 tahun. Saat Muhammad berumur 6 tahun, Aminah meninggal karena sakit. Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib selama 2 tahun. Muhammad diasuh oleh kakeknya hingga usia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, ia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, dari situ Abu Thalib mendidik akhlak Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad memiliki sifat yang rajin, giat, tekun, jujur, ulet, dan diberi gelar sebagai Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad mempunyai gelar yaitu Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, di sini ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang oleh Abu Thalib. Ketika melakukan perdagangan ke Syam, Nabi Muhammad bertemu dengan Bukhairah. Ia seorang pendeta Nasrani. Ia mengetahui ciri-ciri kerasulan pada Nabi Muhammad SAW. Ia berpesan agar Abu Thalib menjaganya. Nah, selanjutnya yaitu Nabi Muhammad semakin terkenal tuh di kalangan pedagang. Hal itu dikarenakan Nabi Muhammad itu berakhlak terpuji. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang terpuji itu ada 4 yang kita ketahui, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik yang memiliki arti jujur, amanah yang memiliki dapat dipercaya, fatonah memiliki arti cerdas, dan tablik memiliki arti menyampaikan kebenaran. Nah, selanjutnya ada seorang saudagar yang bernama Siti Khadijah tertarik kepada kejujuran Nabi Muhammad dan akhirnya suatu hari Nabi Muhammad dan Siti Khadijah menikah. Ketika menikah, Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Mereka hidup bahagia. Jadi istri pertama Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah. Selanjutnya yaitu meneladani perilaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji ya. Di antara lain yaitu sifat rajin, tekun, dan giat, cerdas, dapat dipercaya, serta menyampaikan kebenaran.
Allah mencintai Nabi Muhammad karena kepribadiannya yang agung. Jika kita ingin dicintai Allah, ikutilah semua yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, surah ke-68 pada ayat keempat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Itu adalah sifat Nabi Muhammad yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad juga memiliki gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Dengan berkata jujur, kita sudah meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad memiliki sifat yang sangat tabah dan sangat sabar ketika ia menjadi yatim sejak di kandungan, dan ketika dia ditinggalkan oleh ibundanya ketika umur 6 tahun, lalu diasuh oleh kakeknya, dan kakeknya meninggal dunia lalu diasuh oleh pamannya. Dan ia memiliki sifat yang sangat sabar dan tabah ketika menghadapi musibah. Selanjutnya yaitu sifat fatonah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu cerdas, patut kita teladani dengan cara berusaha, bekerja keras, belajar giat, dan sungguh-sungguh agar kita berhasil. Nabi Muhammad memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Tidak menyalahgunakan kepercayaan orang tua merupakan sikap contoh amanah pada Nabi Muhammad. Selanjutnya, saling menasehati dalam kebaikan merupakan contoh sikap teladan yang meneladani sifat tabligh Rasulullah. Sesama teman, kita harus saling menghormati dan saling tolong-menolong. Ini adalah perilaku terpuji Nabi Muhammad yang seharusnya kita contoh dalam kehidupan kita. Nah, sudah mengerti ya penjelasan Ibu? Jika kalian belum mengerti, nanti harap ditanyakan kembali atau dibaca pada bukunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.